الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين الميامين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بجنانك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال الله تعالى في محكم كتابه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. معاشر المؤمinin, para penyusul kafilah Abu Abdullah Al-Husain, para hadirin, terutama yang saya hormati Syekh Sahab, teman-teman adik-adik, ibu, bapak-bapak semuanya, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bertahmid, menegaskan rasa bangga karena kita memilih jalan Husain, karena kita meninggalkan pandangan masyarakat umum yang mengabaikan Al-Husain. Kita mesti tahu kebesaran Al-Husain. Banyak alasan mengapa kita mengagungkan Al-Husain, mengapa kita memperingati, mengenang, bahkan meratapi Al-Husain yang meninggalkan Madinah menuju Makkah, lalu dari Makkah melakukan perjalanan bersama keluarga dan sedikit pengikutnya menuju Karbala. Jalan Al-Husain adalah jalan yang tidak populer. Pilihan Al-Husain adalah pilihan yang menurut logika umum itu tidak masuk akal dalam bahasa umum. Dan justru karena kita memilih jalan yang ditempuh oleh Al-Husain pun kita terlihat seperti keluar dari orbit mainstream. Kan terlihat betapa tidak populernya orang-orang yang mengingat Al-Husain. Bahkan kalau kita perhatikan dalam sejarah, itu orang-orang berusaha untuk mengabaikan, menutup sejarah Al-Husain. Mengapa? Karena mengingat Al-Husain berarti mengingat sebuah jalan terjal berliku-liku. Karbala agung, Al-Husain mulia, begitu sempurna, itu bukan karena ketampanannya, bukan karena
Bahkan bukan karena dia cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Kalau dia adalah cucu Rasulullah, itu adalah sebuah proses takwini yang Imam Husain sendiri tidak ikut berperan di situ. Tapi justru karena dia menanggung beban sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menanggung beban yang lebih berat dari orang lain. Kalau orang lain mungkin ya cukup berjuang itu dengan berbuat baik, dengan melaksanakan syariat, dengan melakukan yang wajib, menghindari yang haram, sebagaimana umumnya standar umat Islam. Sudah sholat, tidak berzina, tidak mengambil hak orang lain, sudah tinggal menunggu surga. Tapi Imam Husain dia tahu bahwa apa yang diterimanya, apa yang menjadi tanggung jawabnya lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban agama, lebih dari sekedar menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang dilakukan itu standar dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, tidak ada alasan yang logis untuk mengutamakannya. Sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kriteria-kriteria, menetapkan standar-standar keunggulan di antara sesama muslim. Ya. Kita jangan sangka bahwa manusia itu setara. Sebagai manusia sama. Karena standarnya adalah keberakalan. Selama dia berakal, dia manusia. Dan selama dia manusia, dia sama. Nabi pun begitu. Kalau kita lihat dia sebagai manusia, dia sama. Qul innama ana basyarun mithlukum. Aku manusia seperti kamu. Yang membedakannya adalah jerih payah. Yang membedakannya, yang membuat dia lebih istimewa, manusia lebih istimewa atau lebih rendah, itu karena resiko-resiko yang harus diterimanya. Baru ia sepadan dengan kemuliaan. Kemuliaan harus sepadan dengan pengorbanan. Tidak mungkin orang dimuliakan karena tidak melakukan apa-apa. Dia mendapatkan medali karena duduk-duduk. Justru karena dia tidak melakukan apa-apa, dia dapat piala. Justru karena dia nyaman, memilih aman, memilih selamat, lalu kita puja-puja. Allah sama puja. Makanya Allah Subhanahu wa taala selain menetapkan bahwa manusia pada dasarnya itu setara sebagai manusia, tapi prestasi kehambaan ditentukan oleh jerih payah, oleh standar, oleh kualitas pengorbanannya. Disitulah baru Allah akan membedakan setiap orang. Justru kalau semuanya sama, tapi apa yang dilakukannya berbeda-beda, kemudian masing-masing mendapatkan piala yang sama, penghargaan yang sama, itu adalah kontra keadilan. Maka dari itu, Al-Husain memaksimalkan potensi yang dimiliki, memaksimalkan tugas kehambaan hingga itu paling full. Dan itu ditegaskan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qawa nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Minal mu'minin, mukmin itu sendiri sudah elit, dibedakan dari yang muslimin. Ya Islam syahadat kurang lebih deh. Itu diperas lagi, munculnya adalah mukminin. Mengapa mukminin dibedakan dari muslimin? Dalam beberapa konteks tentunya. Itu karena mukmin iman itu punya pengetahuan, punya knowledge, punya kesadaran, punya basirah, terbedakan daripada yang ya sholat kadang melakukan kewajiban-kewajiban. Mukmin ini dari yang mukmin dipilih lagi, ada seleksi
dimensi. Minal mu'minin rijalun. Rijal di sini bukan dalam dimensi gender. Orang-orang. Kenapa begitu? Udah buktinya di Karbala itu tidak hanya laki dan tidak hanya laki. Karbala itu semua spektrum peran, ada laki, ada perempuan. Dan tidak kemudian setengah. Maksimal juga sebagai perempuan. Maksimal juga sebagai laki. Ada anak kecil, ada orang dewasa, ada orang tua. Artinya tidak ada pensiun dalam kebaikan. Ada Anas bin Kahil. Udah tua renta, mestinya dia di Pantai Jumbo atau di Pulau Rejo. Dia ada di sana. Ada anak yang tidak punya ayah. Ada Hulam Turki. Tidak jelas asal usulnya. Ada di situ. Ada yang terhormat, pangeran, gagah, tampan. Ada Abdul Fadl Abbas, sebuah pesona estetika terhimpun dalam paras wajah. Ada Jun Maula Bidar, mungkin dari daerah Zimbabwe atau Uganda sana. Karbala spektrum. Dia adalah sebuah miniatur proses dialektika dalam kehidupan manusia yang setiap orang bisa mengambil peran dari itu. Nah, kembali kepada apa yang menjadi kemuliaan, itu adalah sepadan dengan pengorbanan, sepadan dengan risiko. Dalam pandangan materialisme, dalam pandangan dunia materialisme itu justru kalau kita dengar, kalau pernah kita mungkin di pelatihan bagaimana manajemen risiko, menghindari risiko. Pernah dengar? Dan kalau orang bisa menghindari risiko itu berarti top. Itu adalah tanda-tanda kesuksesan. Mengapa begitu? Ya karena pandangan dunianya materialisme. Bahwa dunia ini semata-mata materi. Bahwa kehidupan itu yang nyata itu apa yang terhirup oleh hidung, yang terlihat oleh mata, yang terdengar oleh telinga, yang teraba dengan tangan, yang terasa dengan lidah. That's it. Hanya itu realitas. Dan karena itu tidak ada sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi. Tidak ada nilainya, tidak ada barcode-nya, tidak bisa di-scan. Itu dianggap nothing, tidak ada. Dan karena itu orang menganggap makin kecil resikonya. Resiko itu artinya apa? Menghindari ketidaknyamanan. Makin dia berhasil menghindari ketidaknyamanan, makin top. Lebih berhasil lagi kalau dia menyamankan diri dengan menindas orang lain. Bisa sukses dengan menggagalkan. Bisa bahagia dengan mensengsarakan orang lain. Bisa senyum dengan menangiskan orang lain. Makanya kita sering perlu tumbal kelas-kelas muslimin atau di pinggir-pinggirnya perlu tumbal untuk syukur. Kalau orang tabrakan, alhamdulillah. Yang perlu ada yang perluan darah, kemudian alhamdulillah. Syukurnya itu perlu tumbal. Ini orang sakit, alhamdulillah saya sehat. Anda harus punya contoh orang yang menderita untuk mengucapkan kata alhamdulillah. Tidak apa-apa, tapi kelasnya kelas di luar. Nah, karena itulah kita perlu menegaskan apa yang membedakan kita dengan orang-orang di sana yang sholat juga, yang tawaf juga. Tawafnya sikut-sikutan untuk bisa mencium jelas. Imam Husain diabaikan. Imam Husain itu sengaja meninggalkan tawaf. Menurut Quran. Tawaf ini orang bersusah payah, berhutang-hutang untuk haji supaya mendapatkan predikat haji. Belum lagi nanti dikarat-karat dari sana, bikin macet, dan semua orang kalau bisa tahu kalau dia haji. Imam Husain justru menghentikan haji. Dan orang kebanyakan ya karena
agama itu dipahami dalam bentuk ritual, dia tidak memahami bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari ritual-ritual. Itu yang karena itu ritual dibangun. Apa masalah kebenaran? Makanya Imam Husain kita hormati karena dia cucu Nabi, dia mengambil resiko tertinggi. Resiko itu paling rendah itu ya mungkin di pelosok ini, mungkin nggak diundang di kampung, mungkin diguncing, mungkin kan itu ada kadang-kadang buat kita stres, buat kita tidak nyaman. Itu Imam Husain mengambil semuanya. Mengapa dia membawa anak-anak perempuan dalam perjalanan? Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Ali Husain dalam perjalanan meninggalkan Madinah menuju Makkah, dari Makkah meninggalkan Makkah menuju Karbala, mengapa mau orang-orang perempuan? Salah satu jawabannya, Imam Husain tidak berniat berperang. Dia hanya tidak mau membayar. Dia hanya tidak ingin memberikan dukungan kepada yang batil. Dia niat perang, soal niat perang kan sejak awal dia persiapkan. Dia hanya ingin menghindari Mekah yang dikuasai oleh tirani-tirani, oleh promotorah, oleh para agamawan bayar. Ya, hindari agar tidak terjadi pertumpahan darah. Ada yang mengatakan bahwa Imam Husain membawa perempuan karena sudah tidak ada lagi orang yang peduli terhadap kebenaran. Ala tarawna anna al-haq la yu'malu bih wal batil la yutanaha an. Kebenaran sudah tidak populer. Kebatilan itu junjung-junjung. Orang tidak lagi malu. Tidak punya malu. Malu itu adalah peristiwa manusiawi. Jadi kalau orang sudah tidak punya malu, berarti dia sudah mengalami degradasi. Kucing kan tidak malu melakukan aktivitas di ruang publik. Sebagaimana manusia kalau sudah tidak punya malu, berarti dia sudah mengalami degradasi. Jadi malu adalah sebuah ungkapan dalam diri, pengakuan terhadap sebuah pelanggaran terhadap norma. Kalau orang malu, penyesalan, malu itu adalah sebuah kesadaran yang paling jujur dalam diri. Nah, orang-orang ini sudah tidak malu. Orang-orang ini sudah kehilangan semuanya. Dan karena itu Ali Husain harus menunjukkan bahwa kebenaran ini yang dibangun dengan susah payah. Kalau dia membutuhkan tumbal, tidak cukup ceramah, tidak cukup nasihat, tidak cukup kata, maka harus ada yang lebih radikal daripada kata, tindakan. Nah, kalau tindakan juga tidak cukup, darah, nyawa. Makanya Ali Akbar bertanya kepada Imam Husain, ya Imam, ya ayahku, ya abadi, awalasna ala haq atau alasna ala haq? Bukankah kita dari dalam kebenaran? Bukankah kita adalah pihak yang benar? Bala, ya, kita dibayar. Kalau begitu, wala nubali bil maut. Kita tidak peduli dengan mati. Ini logika lain. Imam Husain itu membawa orang menuju sebuah perjalanan yang tidak sama dengan pandangan orang lain. Dan karena itu, daulam yastati. Kalau agama ini memang agama yang aku dikaitkan dengannya, yang karena itu aku disebut Husain ibnu Ali ibnu Fatimah binti Muhammad. Maka aku tidak bisa mengklaim bahwa aku terkait dengan nama besar, nama agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin, Fatimah Az-Zahra, lalu aku duduk manis. Itu tidak ada koherensi, tidak ada keselarasan, tidak mungkin. Maka dari itu mau tidak mau. Kalau orang-orang bisa duduk, bisa jadi penonton, bangga tutup pintu, tutup jendela, tidak bisa.
dia sudah menyatu, dan karena itu dia harus membuktikan. Mengapa? Kalau enggak nanti orang mempertanyakan dakwah Nabi. Kan orang itu diukur makin dekat frekuensinya, makin sering intensitas hubungannya, ternyata produknya lebih gagal daripada yang jauh, yang kadang-kadang ketemu, tidak ketemu setahun, 2 tahun, tiba-tiba mereka yang mewakili agama Nabi. Tidak ada logikanya. Orang yang setiap saat bersama Nabi, hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik, menghirup semerbak wahyu. Setiap saat melihat kemilau risalah. Lalu sama dengan yang say hello dari jauh, ketemu di masjid, kadang ya ini pasti ada sesuatu yang sulit untuk diterima oleh akal sehat. Nggak perlu analisa yang terlalu metafisik, semudah itu. Makin intens Anda berhubungan dengan seseorang dalam sebuah interaksi, maka pasti mestinya lebih kualitasnya. Dan karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa mengutamakan wa anzir ashiratakal aqrabin? Karena mereka lah yang akan menjadi prototipe. Keluarga itu adalah unit utama dari sebuah masyarakat. Anda mau didik masyarakat, unit-unit keluarganya dimulai. Dan itu mau tidak mau dari wa anzir ashiratakal aqrabin. Disebutkan beliau wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Anda mau berbuat baik ke orang lain, mau berbuat baik. Kayak kalau ada orang dermawan sama orang lain, tapi pelit sama keluarga, oh ini ansos. Dia tidak peduli dengan orang yang jadi tanggung jawabnya sana kemari, tapi orang di dekatnya tidak. Tapi kalau Nabi, kebaikan diberikan kepada Anda bukan masalah karena dia keluarga, tapi karena Anda punya tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Frekuensi hubungan, interaksi. Maka dari itu, kalau orang-orang yang berada dalam lingkaran Nabi dan itu kualitasnya lebih bagus, sesuai dengan hukum akal. Karena itu, kenapa kita mengikuti Rasulullah dan keluarganya? Kemudian baru sahabatnya yang kadang ketemu, kadang pertemuannya juga dalam event-event publik. Tapi orang yang setiap saat. Dan itu ditegaskan. Mengapa Nabi memperhatikan keluarga dan mendidiknya? Ya, karena mereka lah yang akan melanjutkan, mereka lah yang menjadi saksi pertama, tangan pertama, penerima pertama. Kalau orang mendengarkan informasi pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, itu bisa sudah mengalami distorsi, ada reduksi, dan itu hukum yang umum. Ada tambahan, ada situasi penerjemahan, ada lupa kata. Kalau orang pertama bersama dia, ini jangankan dalam hubungan Nabi dengan keluarganya, kita pun demikian. Nah, atas dasar itu kita bisa memahami mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan keluarga. Karena masyarakatnya baru, ini masyarakatnya baru terbentuk. Nggak bisa simsalabim tiba-tiba kemudian berubah menjadi masyarakat yang ideal. Nggak sesuai dengan hukum alam. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Enggak bisa kemudian berubah. Wah, apa arti akal? Apa arti ikhtiar? Apa arti prestasi bila orang bisa berubah sewaktu-waktu langsung? Ya tak perlu Nabi, lahir langsung tahu agama. Tapi semuanya by proses. Semua itu hasil dari jerih payah. Maka dari itu dakwah Nabi pun by proses. Perlu ada suksesi, perlu ada tim khusus, perlu ada kader-kader yang dibentuk, ada center of excellence, ada akademi yang menciptakan orang-orang yang memang khusus, dibentuk dengan kompetensi khusus untuk membina masyarakat. Yang baru aja makan bangkai, baru aja nyembah korma yang berbentuk berhala dari korma. Nanti kalau di rumahnya sudah kosong makannya dimakan lagi. Ini menggambarkan nggak bisa kemudian bisa berubah dalam sekejap menjadi sebuah masyarakat yang ideal. Nah, inilah mengharuskan adanya sukses. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang
super bijak, yang super rasional, logis. Dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi, dan karena itu menjadi tanggung jawab. Dia tidak cukup berdakwah kemudian tidak memikirkan proyeksi masa depan. Dan karena itu dipersiapkan. Sampai ketika harus melakukan perjuangan paling maksimal harus dilakukan. Dan karena itu kita menghormatinya, kita mengikutinya, kita berusaha untuk menduplikasinya, menirunya, menghidupkannya dengan segala macam cara. Betapapun itu tidak mudah. Mengapa? Karena kebenaran tidak mudah. Kebenaran tidak nyaman. Jadi kalau ada orang berusaha mengharmoniskan antara kebenaran dengan kenyamanan, itu tidak akan pernah dia memahami esensi dari Karbala. Karbala totally tidak nyaman. Mana ada nyaman? Jadi kalau orang, mengapa kita berkumpul menghidupkan mulai dari malam pertama sampai Asyura, itu karena supaya kita berefresh lagi, karena kelalaian kita akibat dari segala macam pesona dunia ini. Kita sadar lagi, oh ya, ternyata kita tidak perlu berebut untuk cari nyaman. Kalau cari nyaman, rombongan Damaskus, di situ ada pesta-pesta, nyaman, enak, aman. Ini diperankan dalam bentuk resiko. Jadi manajemen resiko dalam pandangan Karbala itu menghindari resiko. Itu artinya menghindari murka Allah. Menghindari resiko, kita harus menghindari resiko. Tapi resiko dalam pandangan tauhid adalah murka Allah, adalah kebatilan, adalah ketidakadilan. Ini yang harus dipandang. Maka dari itu Karbala menawarkan sebuah perspektif, sebuah paradigma tentang keadilan, kebenaran, yang mana itu bertentangan. Orang kalau tahu bahwa Karbala adalah kata lain dari sebuah resiko, orang tidak akan bingung gimana caranya berbuat baik tapi enak. Bagaimana membela kebenaran tapi tidak punya resiko? Tidak ada logika. Nah, karena itu Habib Hussein mengambil apa saja yang bisa diberikan, apa saja, termasuk dirinya, termasuk anak-anaknya, termasuk semua yang dia bisa berikan. Mengapa perempuan perlu dihadirkan? Supaya Karbala ini menjadi milik semua orang. Jauh sebelum orang-orang gembar-gembor feminisme, sudah Karbala itu ada sisi jalan, sisi jalan. Ada peran heroisme Al-Husain, tapi juga ada peran heroisme Zainab. Perfect, sempurna. Dan bagaimana memerankan, tidak hanya di rumah, tidak hanya dia nyaman, menunjukkan dia rumah tangga yang enak, harmonis, membanggakan anaknya. Al-Husain, Zainab mengangkat bayi, itu yang dibanggakan. Prestasi anaknya itu ketika dia mengangkat bayi. Allahumma taqabbal hadzal qalil minal qurban. Ya Allah, terima ini korban kecil. Kita harus paham, jangan hanya menontonnya, tapi juga harus memahami bahwa tanpa menerima resiko, mazhab ini tidak akan bertahan, orang akan membenci. Jadi akan ada kesulitan demi kesulitan, akan ada tekanan demi tekanan, akan ada pembusukan, akan ada gangguan-gangguan, akan ada isu-isu yang meributkan, mengeruhkan, mengacaukan. Harus siap dengan itu. Dan kita harus antisipasi. Komunitas yang kecil akan kecil karena dikepung oleh musuh, itu sudah berjalan. Jangan sampai dikecilkan oleh orang-orang yang awalnya menerima karena resiko mengendapnya. Buat apa mempelajari, mengenang, menghidupkan Asyura, Karbala, kalau bukan karena resiko. Dengan resiko itulah kita mendapatkan sesuatu. Wallahu al-mujahidin
'alal qa'idin ajrun 'azim. Mujahid itu artinya yang berjerih payah, yang lebih sulit, yang lebih tahan terhadap gangguan. Alasna 'ala haq. Tidakkah kita sebenar? Persoalannya, sudahkah kita selesai dengan kebenaran? Kalau tidak, kadang kebenaran tergambar sebagai sebuah kemudahan. Standar orang ngikuti apa? Saya ngikuti ini, kenapa? Enak, gampang, hemat. Tidak ada. Kenapa ini kebenaran? Mengapa ikuti kebenaran? Karena tidak ada selain kebenaran. Makanya Waqul haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan semua yang bertentangan dengan kebenaran. Dan untuk itulah kita mengikuti al-Qur'an. Enggak enak, enggak populer, dan banyak gangguan-gangguan. Tapi semua gangguan itu kecil, semua masalah itu kecil. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Ekonomi, hubungan, ini duit dibawa orang, ini digunjing, dibicarakan. Kullu musibatin ba'daka ya Husain Sahih. Ini suntikan, nggak perlu terapi psikologi, healing. Asyura, Karbala, ini adalah turbin energi positif. Nggak pernah mengalami fluktuasi, tetap jantungnya, detak jantungnya sama, nggak pernah mengalami suka duka. Hebat, karena dunia pasti gitu. Talabur raha fid dunya muhal, kata alim. Kita berkumpul di sini untuk apa? Duka. Orang berkumpul untuk suka. Tapi kita sudah memilih jalan ini. Tariquna sa'bun mustasab. Amruna sa'bun mustasab. Dan atas dasar itu kita yakin Allah akan mengganti. Asal kita yakin ada Allah, asal kita yakin ada hari. Al-Quran berkata, bila diriwayatkan, bila semua keinginan kita itu harus terpenuhi, untuk apa surga? Tidak apa-apa, tidak usah Rasulullah. Likai la ta'saw ala ma fatakum, tidak usah, karena tidak apa-apa. Mengingin nama ibu. Wala tafrahu ala ma atakum. Tidak usah berlebihan kalau mendapatkan sesuatu. Akan berakhir. Disebut duka karena akan berakhir dengan suka. Makanya kalau sedih jangan full, karena akan berakhir dengan gembira. Kalau gembira jangan full, karena akan berlanjut dengan duka. Jadi kita tidak perlu. Mestinya kita punya kesadaran, kepekaan, ketangguhan. Itu sudah diambil dari Al-Quran, semuanya ada. Apa yang kita inginkan semua menawarkan nilai-nilai, ketangguhan, keberanian, kesabaran. Jadi kalau semua yang kita inginkan harus tercapai, untuk apa surga? Dan kalau semua kezaliman yang kita alami itu juga harus dibalas pelaku kezalimannya, untuk apa neraka? Dan neraka disiapkan untuk yang berbuat zalim. Jadi tidak harus sampai habis-habisan dia habiskan umurnya untuk membalas orang itu. Allah punya sistem ini akan berjalan. La takhaf ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Jalani saja. Wa in taqulid dunya tu'aduna fi satan fa thawabullahi a'la. Kalau hartanya dianggap sebagai sesuatu yang mestinya kalau orang percaya kepada Allah, sejelas itu Allah, lebih jelas dari lampu di depan kita. Dan laluan mestinya tidak ada khawatir. Bisnis jatuh itu biasa, karena itu dunia. Jadi kalau ada yang sedih, jangan berlebihan bersedih. Kenapa ada Karbala?
magma dari kesedihan yang ada di situ. Dan dunia memang tidak nyaman. Jangan mencari kenyamanan. Al-Husain mengajarkan itu. Berbeda dengan yang ada di Damaskus, di Kufa. Itu memang mencari aman, nyaman, asik, mau ketawa saja, tidak mau sedih, tutup telinga, tidak mau dengarkan keluhan orang. Jadikan dada kita selebar Senayan supaya bisa menerima keluhan orang. Mendengarkan saja belum tentu mau menyelesaikan masalah, tapi itu bisa menyelamatkan nyawa orang. Sekedar menanyakan bagaimana keadaan. Ada orang bisa mati kalau tidak ada orang yang menyapa. Soalnya dia tidak berguna hidupnya. Saya pernah berkenan, kalau kamu memberi seseorang uang hadiah atau membantu, jangan kamu ganti uang yang kamu berikan dengan harga diri. Ini. Dan mestinya orang-orang yang bersama saya memperingati malam punya kualitas keimanan, kepekaan sosial jauh di atas. Mestinya kita tidak boleh punya persoalan-persoalan yang kualitasnya bukan orang-orang yang mendengarkan aku. Boleh punya masalah, tapi masalah yang sedikit lebih berkelas. Urusan kecil-kecil yang di sana juga ada. Lalu apa bedanya? Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Abu? Karena itu, mari sejarahnya sudah kita pelajari, kita sudah tahu. Tapi yang lebih penting dari itu mengambil pelajaran, bukan hanya untuk masa lalu, tapi masa kini dan masa depan. Dan karena itu kita berkata, kullu yaumin ashur, setiap hari ada perlawanan. Kullu ardhin, di mana saja dan kapan saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya akan baik-baik saja bersama Abu Abdillahil Husain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.